Kerja 13 tahun Pak, gaji hanya 4 juta. Gimana tuh Pak? Padahal sudah PT, produksinya juga timah, udah ternama, tapi perusahaan di tempat saya kerja hanya memberi upah tidak sesuai. Berarti ini ada hubungannya sama ketentuan upah minimum. Ya. Apa yang harus dilakukan karyawan pada saat menghadapi keadaan seperti ini? Maka yang disarankan adalah menghubungi serikat pekerja setempat yang ada di perusahaan itu untuk menjembatani, membantu, mengingatkan perusahaan agar memperbaiki pelanggaran yang dilakukan, ya. Karena ketentuan upah minimum tidak bisa dikecualikan, tidak bisa disimpangi dengan alasan apapun kecuali satu, perusahaannya dalam status UMKM. Nah, kalau ini perusahaannya disebutkan perusahaannya besar, produksinya juga sudah terkenal dan sebagainya tadi, ya, berarti sudah bukan UMKM. Kalau sudah bukan UMKM, ya dia nggak bisa mengelak, nggak bisa menghindar dari ketentuan upah minimum, ya. Sehingga bisa saja terjadi kurang bayar. Kurang bayar ini bisa dituntut, ya, dan perlu kita ketahui masalah kurang bayar itu di samping tuntutan sisa pembayarannya, perundangan kita itu juga memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut bunga dan denda. Nah, hati-hati ini, bunga dan denda ini besar loh jatuhnya. Dendanya bisa 50%, bunganya bisa ngikutin bunga bank sentral dan sebagainya. Jadi besar ini bebannya bagi perusahaan, resikonya bagi perusahaan, ya. Maka sebaiknya perusahaan berhati-hati. Untuk karyawan apabila menghadapi masalah seperti ini, sebaiknya berkelompok. Kalau saya menyarankan berkelompok, ya, untuk kasus-kasus seperti ini, berkelompok, kemudian secara kolektif datang kepada serikat pekerja di perusahaan yang bersangkutan, minta PUK-nya di perusahaan itu untuk bergerak membantu menyelesaikan permasalahan ini, ya. Boleh nggak menggunakan serikat pekerja di luar atau bukan serikat pekerja di perusahaan? Karena saya nggak percaya dengan pengurus serikat pekerja di perusahaan. Boleh, boleh, karena ini kan berdasarkan kuasa, Bapak Ibu. Pakai serikat pekerja tetangga boleh nggak? Boleh. Pakai serikat pekerja yang ada kantor federasinya di kabupaten sebelah boleh, nggak dilarang. Pakai lawyer boleh juga, nggak dilarang, ya. Jadi harus gabung serikat pekerja juga ya Pak? Nggak harus. Bapak Ibu yang bertanya, menjadi anggota serikat pekerja bukanlah sebuah kewajiban, tapi pilihan. Kita boleh memilih mau bergabung apa enggak. Kemudian kalau saya memberikan melimpahkan atau meminta bantuan kepada serikat pekerja untuk menyelesaikan kasus saya, apakah itu berarti saya harus menjadi anggota serikat pekerja tersebut? Tidak. Tidak harus, ya. Tidak harus menjadi anggota serikat pekerja, karena kasus yang akan diselesaikan oleh serikat pekerja itu berdasarkan surat kuasa. Yang bisa memberikan surat kuasa kepada si serikat pekerja untuk menyelesaikan sebuah kasus itu bisa anggota, bisa juga bukan anggota. Nah, tergantung dari Bapak Ibu yang bertanya ini, apakah memang berniat menjadi anggota serikat pekerja atau tidak. Kalau memang berniat menjadi anggota serikat pekerja, ya sekalian gabung, ya kan. Tapi kalau memang tidak berniat, saya cuma pengen dibantu menyelesaikan masalah, ya silakan. Jadi berikan surat kuasa saja tanpa harus bergabung pada serikat pekerja. Ya, begitu ya Bapak Ibu yang bertanya di YouTube. Mudah-mudahan bisa menjawab.